sedikit saja menyampaikan tentang ayat nats tadi supaya jangan menjadi pertanyaan. Wah, aku berarti orang berkenan, marah terus kok setiap hari. Ya toh, ya bukan. Kita lihat sebenarnya dalam Alkitab ada tanda-tanda baca itu bukan menjadi kebetulan, tetapi memang itu ada maksudnya. Kalau tadi dibaca tadi tertulis di mana Bapak Didi? Efesus 4 Efesus 4 26 ayat 26 kok ayat 26 ayat 4 pasal 4 ayat 26. Efesus pasal 4 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila engkau, berarti marah itu hal yang lumrah. Maksudnya bukan arti kata nggak boleh marah, boleh. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bukan nggak boleh marah, tapi marah juga ada di posisinya, jadi nggak menjadi satu problem kalau marah, tetapi kita lihat juga dalam posisinya. Yang selanjutnya di situ dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya di sini jangan sampai kemarahan itu terus kita bawa-bawa, nanti ini akan menimbulkan akar kepahitan. Tapi biarlah amarah itu cukup sampai hari itu saja. Jangan sampai matahari terbenam, kemarahan itu terus ada. Dan ini dapat membawa kehidupan sampai kepada hal yang negatif. Nah, kalau sudah hal yang negatif, apa yang terjadi? Muncullah akar kepahitan, muncullah dendam, muncullah kebencian, muncullah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan arti kata marah nggak boleh, ya. Kalau kita lihat ya Tuhan Yesus juga pernah marah kan? Iya. Tapi ada posisinya, ada di posisi tempatnya, ya. Ya puji Tuhan. Itu mungkin sekilas saja. Kita masuk kepada kitab Keluaran. Kitab Keluaran, kita masuk kepada pasal 15. Keluaran pasal 15. Keluaran 15 kita baca bergilir aja supaya sambil merenungkan ya firman Tuhan ini, mulai ayat 22. Ayat 22 sampai ayat 27, mulai dari Eunike. Ayat 22. Keluaran 15 ayat 22. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Iya, puji Tuhan. Menjadi ayat pembicaraan kita yaitu di dalam ayat yang ke-25. Nah, di situ tadi saya ajak kita untuk membaca semua ini supaya jalur ceritanya kita tahu. Tetapi ayat 25 mengatakan ada satu kalimat yang menjadi satu renungan buat kita. Di ayat 25 katakan Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan ini yang menjadi garis bawahan, menjadi renungan kita. Dan selanjutnya, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Iya, mencoba mereka. Kita kadang berpikir di dalam hal kalimat ini, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Berarti ketika bangsa Israel mengalami masalah, mengalami cobaan, mengalami kehidupan, ketika mereka ada di Mara, di padang gurun Syur, di situ Allah punya hati, Allah punya mau, Allah punya keinginan, Allah punya rencana saat itu. Kata firman Tuhan dengan jelas dikatakan, Tuhan mencoba mereka. Di sanalah Tuhan mencoba. Jadi dari pertama mereka belum melihat ada air yang saat itu pahit. Iya toh? Minum air di Mara itu pahit rasanya. Mereka menemukan itu. Tetapi bukan arti kata Allah itu nggak tahu bahwa rasa air itu pahit. Dalam hal ini firman Tuhan juga ingin memberitahukan dalam hidup kita bahwa segala sesuatu apa yang saudara dan saya alami itu juga tidak terlepas Allah mengetahui. Amin. Allah mengerti apa yang kita alami. Tetapi di dalamnya, di dalam perkara, di dalam kehidupan yang kita alami itu, Allah punya keinginan, Allah punya rencana di dalamnya, Allah punya maksud di dalam kehidupan apa yang kita alami. Dan itu berlaku bukan hanya di waktu yang sudah berlalu, tapi hari ke depan juga, mungkin selepas ini juga kita lakukan aktivitas, kita melangkah untuk hari waktu ke depan. Allah punya mau, Allah punya rencana di dalam hidup kita. Oleh karena itu katakan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Arti mencoba mereka di situ memiliki satu pengertian, yaitu mengerjakan sesuatu untuk mengetahui keadaannya. Bangsa Israel waktu itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, Allah sudah memberikan kebebasan. Karena sebenarnya permintaan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan tolong kami diperbudak. Ya tak? Tapi setelah keluar, Allah tetap tuntun. Dan bukan itu saja. Ketika mereka melihat ada musuh di belakang yang siap mengejar mereka, mereka berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Dan lewat seruan mereka, di mana Tuhan juga nyatakan kuasanya.
sehingga mereka dapat melewati laut yang begitu luas, air yang begitu banyak dan dalam itu dapat dipisahkan dan mereka dapat melewati. Artinya mereka merasakan mukjizat, mereka merasakan berkat, mereka merasakan sukacita daripada Tuhan. Dan ketika mereka ada di Sur, Tuhan punya hati, bagaimana anakku, jemaatku yang aku sudah bebaskan, yang aku sudah berikan berkat-berkatku di dalam setiap langkah hidup mereka, dan aku sudah berikan damai, sukacita. Tetapi ketika ini aku izinkan terjadi dalam hidup mereka, bagaimana hidup mereka? Makanya dikatakan di dalam ayat 25, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Allah mencobai mereka. Seandainya ada mereka di padang gurun Sur, aku tuntun mereka di padang gurun Sur. Dan ketika di padang gurun Sur itu mereka kehausan, dan ketika kehausan itu aku beri air yang pahit. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana hati mereka? Bagaimana iman mereka kepadaku? Apakah mereka tetap berharap? Apakah mereka tetap memohon kepadaku? Apakah mereka percaya penuh? Wah, waktu yang sudah berlalu, mereka menikmati berkat mukjizat Tuhan. Saat ini aku yakin Tuhan masih tetap dapat lakukan mukjizat di dalam hidup. Apakah itu yang mereka lakukan? Allah ingin lihat. Sehingga kata firman Tuhan di ayat 25, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ternyata ketika Tuhan izinkan itu terjadi, ketika Tuhan izinkan mereka alami, ketika mereka haus, mereka mendapatkan air yang pahit, mereka bukan justru mengucap syukur, mereka bukan justru menaruh harapan sama Tuhan, tetapi apa yang ada mereka kerjakan. Kata firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama ayat 24. 1, 2, 3. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bersungut-sungut. Muka mereka bukan muka berseri, bukan mereka muka yang penuh sukacita, tetapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka ada, dan bahkan sampai mungkin saat itu mereka merasa benci sama Musa. Apalah artinya Musa? Kalau kau bawa kami keluar, kau bebaskan kami, ternyata ketika ada di perjalanan belum lama, kami sudah begini. Dan bahkan mungkin ada yang berpikir, kami akan bakal mati di tengah jalan ini, sebab kami sudah kehausan, dan sekarang malah air yang pahit yang kami minum. Nggak mungkin bisa mati kehausan. Bukan ada iman dalam hidup mereka. Di waktu yang lampau Tuhan sudah tolong saya. Apa yang Tuhan tidak dapat lakukan? Kalau aku percaya, aku yakin, aku mengucap syukur hari ini, lewat peristiwa yang tidak mengenakan sekalipun, saya yakin Tuhan dapat ubah itu, sesuatu peristiwa yang tidak mengenakan menjadi peristiwa yang penuh dengan sukacita. Amin. Dan ayat 25 katakan, disitulah Allah mencoba. Yang saya artikan tadi yaitu, disitulah Allah ingin mengetahui
keadaan hidup mereka, kondisi mereka. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37, tiada yang mustahil bagi bisa buat. Sebelumnya itu Allah sudah tunjukkan mujizat yang nggak mungkin mereka dapat lewati laut berau. Nggak ada kapal waktu itu di situ, ya toh? Nek ada kapal mungkin, oh yuk kita berenang dulu. Udah itu nanti nggak ada yang naik kapal, yang bisa berenang bisa naik kapal, Bung. Ya, renangnya. Iya kan? Ini enggak, udah dikepung dan musuh yang mengejar naik kereta kuda. Nggak mungkin, nggak ada yang mungkin untuk mereka lihat pada waktu itu. Tetapi ketika pengharapan itu ditujukan kepada Tuhan, maka ada cara-cara Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa. Lewat hamba Tuhan, Tuhan pakai Musa, ulurkan tongkatmu, pukulkan kepada batu, maka air laut terbelah itu terbelah. Sesuatu hal yang luar biasa, bukan? Sebab dikatakan di dalam Pemazmur pasal yang ke-24, langit dan bumi beserta dengan isinya Tuhan yang punya. Berarti kalau Tuhan yang punya, Tuhan punya kuasa. Tuhan punya wewenang. Berarti apapun itu, sampai danau pun yang angin dan ombak yang besar itu dapat direm. Memang karena Tuhan yang punya. Oleh karena itu, dalam segala peristiwa, dalam segala keadaan, termasuk dalam ayat Nats tadi, marah. Itu juga Tuhan mengerti peristiwa keadaan yang kita alami. Dan itu bukan terjadi secara kebetulan. Terjadi secara kebetulan. Sesuatu hal yang sepele, yang terkadang kita lihat, tetapi di dalamnya memang kata firman Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala Jadi perkara apa yang kita alami? Di dalamnya Allah turut bekerja. Artinya Allah ada rencana di dalamnya. Nek ini peristiwa terjadi, apa nanti yang mereka kerjakan? Aku ingin mereka itu hidup menjadi kemuliaan. Oleh karena itu ada satu firman Tuhan yang mengajak dalam hidup kita, di dalam hidup ini, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Perkara apapun yang terjadi, bagaimana tindakan di dalam hidup kita. Coba kita belajar di dalam ayat 26. Ayat 26, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kata firman Tuhan, ada beberapa hal yang Allah rindu untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Ayat 26 yang pertama yaitu, maka kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sungguh-sungguh artinya kemantapan, keyakinan kepada firman, bahwa firman Allah itu iya dan amin. Bahwa di dalam firman itu ada kuasa. Amin.
Di dalam firman itu ada kekuatan Allah, itu dikatakan dalam kitab Roma. Dan di dalam firman itu mampu memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-26 dikatakan sungguh-sungguhlah mendengarkan akan firman. Mari kita pegang itu firman. Jangan kita berpikir secara logika, sebab segala sesuatu di dalam firman itu tidak dapat untuk masuk dalam logika. Tidak bisa. Buat firman Allah 1 tambah 1 bukan 2, bisa lebih daripada 2. Sebab kalau kita lihat secara hukum ekonomi bahwa pemasukan itu harus padan dengan pengeluaran. Tetapi di dalam Tuhan pengeluaran itu lebih besar. Pemasukan lebih kecil, pengeluaran bisa lebih besar. Oh, kok bagaimana caranya? Pemasukan lebih kecil, pengeluaran bisa lebih besar. Kok bisa ya? Terkadang kita kalkulasi, kita hitung-hitung. Aku kemarin dapat berkat kok sekian ya. Persembahan yang aku terima sekian. Kok ini kok bisa untuk gua, bisa untuk bepergian, bisa untuk belanja ini, bisa untuk nyangoni anak, bisa loh. Dihitung-hitung nggak cocok, nggak ketemu. Ya toh. Apalagi kalau bagi gereja khususnya Pantekosta, waduh. Nah ditakok-takok berapa jemaatnya? Bisa dihitung sama jari. Loh, pendeta kok isore? Apalagi kalau biasanya gereja GPD itu terkenal dengan gereja BRI. Kenapa kok pakai istilah gereja BRI? Karena BRI di mana-mana Ada. Gereja pelosok desa. Satu jiwa pun dilayani. Duh, mangan opo? Iya makan. Ya makan. Kok iso urip? Iya iso urip. Ya tak? Lah. Korupsi. Wah, ya apa yang dikorupsi? Korupsi apa? Ya tak? Kok bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Tuhan? Kata firman Tuhan, peganglah itu firman. Apapun yang nggak mungkin, ayo kita pegang. Yakin aja sama firman. Yakin. Yang kedua, apa dikatakan firman Tuhan ayat 26? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Hal yang kedua kita tadi dengar.